Historia Studies Club memuat informasi, teknologi, dan pendidikan. Setelah nonton, support like, subscribe, dan bunyikan belnya ya untuk mendapatkan informasi terbaru. Halo sahabat HSC, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Rollo Valia, dalam persiapan PPG 2022. Bapak Ibu apa kabar? Semoga tetap sehat selalu dan dipermudah semua urusannya ya, amin. Pertama-tama Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah subscribe channel Rollo Valia. Hari ini, per hari Rabu, sudah mendapatkan 15.000 subscriber. Nah, bagi yang belum, Bapak Ibu mohon sangat mudah untuk Bapak Ibu diklik subscribe-nya, sangat berguna untuk saya. Baik Bapak Ibu, hari ini ada informasi penting dari Dirjen GTK mengenai informasi tentang perpanjangan SEO SIM PKB. Nah, hari ini juga saya akan memperlihatkan ada 3 informasi penting untuk kita yang akan PPG, kemudian teknisnya, dan untuk di SIM PKB-nya. Kemudian Bapak Ibu untuk akun Belajar ID juga ini memang penting. Beberapa memang kesulitan, nanti kita akan kupas tuntas tentang itu. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu Surat Perpanjangan Waktu SSO per 15 Maret 2022 kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota seluruh Indonesia untuk guru dan tenaga kependidikan seluruh Indonesia. Nah, sebagaimana surat pemberitahuan kami sebelumnya per tanggal 15 Februari perihal akun Belajar ID sebagai SSO SIM PKB, bahwa pemanfaatan akun pembelajaran akan dioptimalkan menjadi satu akun untuk semua dengan konsep single sign on. Nah, SSO ini sebetulnya sudah ada di beberapa platform, di beberapa aplikasi, dan beberapa perusahaan juga menggunakan itu, karena dengan satu akun saja bisa mengakses ke mana saja. Itu betul-betul sangat bermanfaat untuk kita. Ini pun sudah dilancarkan di GTK Kemendikbud. Kemudian nanti Bapak Ibu pada sistem ini akan berhubungan dengan Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan SIM PKB yang akan diperpanjang sampai 12 April 2022. Perpanjangan waktu ini diberikan guna lebih memberi kesempatan kepada semua guru dan tenaga pendidikan, terutama yang di daerah terindikasi kesulitan jaringan internet dan yang belum memahami mekanisme aktivasi akun pembelajaran. Nah, yang pertama Pak Ibu, untuk akun Belajar ID silakan akses www.belajar.id. Di sana akan mengisi data, kemudian jika datanya ada akan muncul akunnya. Ya, banyak nih tutorialnya juga. Kemudian jika data tidak ditemukan, silakan hubungi operator sekolah masing-masing untuk mendownload di admin konsol, ya, usernya seluruh siswa dan gurunya juga ada. Tapi jika masih kesulitan belum mendapatkan akun tidak ditemukan, Bapak Ibu klik tombol bantuan di pojok kanan bawah, silakan isi datanya. Ya, datanya silakan diisi karena itu akan mempermudah kita mendapatkan akun. Itu yang paling penting, akun Belajar ID. Nah, jika yang sudah pernah download, aktivasi, kemudian lupa password, Bapak Ibu bisa cek untuk meminta reset password ke operator setempat. Jadi usahakan dulu di sekolah Bapak Ibu. Banyak yang bertanya, Pak ini saya bagaimana kesulitan? Jangan dipersulit Bapak Ibu, hubungi operator setempat ya. Kemudian minta di reset password oleh akun admin sekolah yang bersangkutan. Caranya masuk ke titik 9, klik ada admin konsol. Di sana aksesnya adalah untuk melihat peserta didik, gurunya, kemudian di search by name. Nanti akan muncul namanya dan klik reset password. Itu akan sangat mudah sekali. Nah, bagi yang kesulitan juga, kami dari tim Kapten Belajar ID Jawa Barat mempunyai aplikasi Sikabayan. Bapak Ibu nanti bisa klik di deskripsi linknya. Ini akan mempermudah Bapak Ibu dari TK, SD, SMP, SMA, sampai SMK se-Jawa Barat yang akan meminta bantuan reset. Akan kami layani ya dalam waktu kerja. Se-Jawa Barat Bapak Ibu ya, silakan akses Sikabayan. Sudah kami rilis itu supaya bisa mempermudah juga dalam mengakses akun Belajar ID dan resetnya. Nah, kemudian di akun Belajar ID ini juga nanti Bapak Ibu akan menikmati kecanggihan dari akun Drive-nya yang bisa mengakses atau menyimpan data kita unlimited Bapak Ibu. Ini betul-betul produk premium dari GTK Kemendikbud untuk Bapak Ibu semuanya. Oke itu ya. Selanjutnya nanti Bapak Ibu surat ini ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten, Kota
mohon dapat mendorong guru dan tenaga pendidikan di seluruh Indonesia untuk melakukan aktivasi akun pembelajaran. Bapak Ibu, ketika aktivasi akun pembelajaran jangan lupa harus ada nama, harus ada huruf, alfabetnya, kemudian ada simbolnya dan angka. Itu kombinasinya paling penting. Contoh ya, saya nih, Rola, kemudian 1, kemudian tanda seru. Itu sangat aman sekali. Nah, setelah diaktifasi nanti Bapak Ibu akan menautkan dengan SIM PKB-nya. Nah, seperti itu. Guna membantu kelancaran dan kemudahan layanan kepada guru dan tenaga pendidikan. Petunjuknya ada di SIM PKB tersendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, menindaklanjuti dari surat tersebut, saya akan memberikan informasi 3 info penting rangkumannya untuk guru-guru se-Indonesia. Yang pertama yaitu perpanjangan aktivasi akun Belajar ID dan SSO SIM PKB. Bapak Ibu login kembali ya, pastikan. Oh iya, jika status akunnya belum aktif tidak apa-apa, yang penting sudah bisa login dan sudah diganti passwordnya. Bagi yang belum, silakan akses datanya dari operator, kemudian aktivasi dan segera tautkan ke SIM PKB. Caranya sangat mudah. Untuk ke SIM PKB, Bapak Ibu loginnya di akun.simpkb.id, nanti akan masuk ke dashboard SIM PKB. Klik integrasi layanan, kemudian pilih tautkan. Jika sudah, kemudian nanti akan login kembali dan itu sudah berhasil. Mudah sekali Bapak Ibu ya untuk menautkan SIM PKB dengan akun Belajar ID-nya. Kemudian, akses www.belajar.id. Di sana informasinya sangat lengkap sekali untuk permasalahan akunnya dan untuk meminta bantuan dari admin. Nah, jika kesulitan juga siap di Cikabayan ya. Cikabayan akan membantu Bapak Ibu seluruh Jawa Barat untuk mereset passwordnya. Kemudian kita akan cek nih sampai tanggal 12 April ini kesempatan terakhir Bapak Ibu untuk menautkan akun Belajar ID-nya dengan SIM PKB-nya sebagai SSO. Bapak Ibu segera ya. Nah, yang kedua informasinya kita akan tunggu nih perpanjangan pencetakan kartu peserta PPG 2022. Ya, sesuai jadwal ini sudah ada perpanjangan perubahan tapi di informasi terakhirnya sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Berarti jika dalam surat sebelumnya kita melihat maka jadwalnya ini bisa di sebelum tanggal 12 April atau setelah tanggal 12 April nanti akan muncul. Seperti itu Bapak Ibu. Kita akan tunggu waktu pencetakan kartu peserta seleksi akademik PPG. Nah, masih ada waktu ya Bapak Ibu, silakan kunjungi juga beberapa channel-channel yang akan memberikan informasi mengenai latihan-latihan soal. Bapak Ibu silakan klik di playlist saya, ada PPG tahun 2002, di sana ada beberapa latihan soal untuk profesional dan pedagogik. Bisa download di deskripsinya. Saya sudah sematkan beberapa linknya untuk mempermudah Bapak Ibu. Untuk seluruh mata pelajaran ya, silakan diakses di PPG tahun 2002 playlist Rola Fardila. Yang terakhir, properti ini. Banyak yang bertanya di channel saya juga mengenai laptop. Apakah laptopnya boleh Windows 7? Itu kan. Nah, jawabannya apa? Kita ikuti juknisnya, Bapak Ibu mohon. Ini sepertinya tidak bisa ditawar-tawar. Ini bukan kemungkinan. Ini sudah berdasarkan riset dari aplikasinya ya, dari tim pengembang IT-nya. Jika Windows-nya 7 ya, karena itu kan operating sistemnya akan berbeda, turun dari standarnya. Minimal kan Windows 8. Nanti awalnya tidak sinkron dengan Save Exam Browser-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi usahakan jika masih menggunakan Windows 7, cari laptop atau komputer sekolah yang sudah Windows 8 atau Windows 10 sekarang ya. Atau jika dipaksakan nanti di Windows 7, nanti Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan pengawasnya. Kemudian, tripod, apakah wajib tripod nih? Bapak Ibu wajib nggak tripod? Saya bertanya nih, silahkan jawab di kolom komentar. Apakah ada solusi selain tripod? Ada nggak? Ada sebetulnya Bapak Ibu. Karena tugas tripod yaitu stand, dia akan berdiri sejauh 2 meter dari posisi saya, ya, 2 meter di kanan atau di kiri. Kamera menghadap ke kita. Artinya berarti posisi HP-nya berdiri, potret nih. Atau bisa landscape, tapi bagusnya potret, menghadap ke kita. Dan posisinya akan merekam aktivitas kita. Tapi tidak merekam voice kita. Voice kita hanya ke laptop, jadi menggunakan headset ya. Atau tanpa headset ya bolehlah, silakan. Utamakan pakai headset. Jadi posisi HP ini, jika tidak menggunakan tripod, menggunakan apa? Bisa menggunakan tumpukan kardus atau meja yang ditumpuk dengan kursi sehingga HP-nya bisa
menghadap ke kita. Berarti tripod itu opsional. Silakan gunakan properti yang ada asal nanti ketika ujian kamera bisa menghadap ke kita. Ya, tripod itu tidak penting. Yang penting kameranya bisa menghadap ke kita. Jika kesulitan menggunakan tripod, gunakan properti yang lain. Jika sudah order atau beli tripod, lebih bagus. Itu menjadi properti kita pribadi. Yang berikutnya, ya, untuk laptop Bapak Ibu minimal 10 inch, artinya bisa menggunakan netbook, RAM-nya 2 GB. Itu saja. Jika sekarang sudah menggunakan laptop yang 14 inch, kemudian menggunakan Windows 11 yang RAM-nya 4 GB atau lebih, ya itu lebih bagus. Jadi ada yang bertanya juga, Pak, kalau saya tidak punya laptop gimana? Mohon maaf Bapak Ibu. Apakah kita harus ke warnet? Ya itu tidak mungkin, berarti harus menggunakan properti sekolah. Nanti Bapak Ibu bisa izin ke kepala sekolahnya, mohon bantuan untuk menggunakan properti sekolah untuk persiapan pretest. Itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya headset. Headset, apakah menggunakan headset yang besar seperti gamers? Bapak Ibu, headset itu untuk audio kita. Khawatir nanti ketika voice kita tidak jelas, apalagi mikrofon laptopnya bermasalah, ya lebih baik gunakanlah headset HP. Handset dari HP. Itu akan sangat membantu kita. Jadi headset usahakan headset HP ada kan ya. Jadi itu bisa digunakan. Nah, selanjutnya properti yang ada di meja itu jelas. Tidak boleh ada barang-barang lain selain laptop. Mouse-nya boleh pakai mouse atau tidak, itu opsional juga. Bisa menggunakan touchpad. Ya, airnya di tumbler transparan atau minuman mineral yang sudah nggak ada labelnya, dan obat pribadi. Bapak Ibu tidak boleh ngemil. Tidak bisa mengemil, tidak ada makanan di meja kita. Jadi hanya ada yang disediakan saja sesuai dengan petunjuk ujian nanti. Nah, kemudian nanti untuk laptopnya juga boleh menggunakan beberapa komputer sekolah yang all-in-one PC yang bantuan dari pemerintah. Itu bisa digunakan, itu audionya bagus, kemudian kamera juga bagus. Dan ada yang bertanya, Pak, bolehkah nanti kita bersama-sama di satu ruangan? Bapak Ibu, yang penting jangan terlihat itu saja. Bagaimana caranya? Usahakan satu ruangan itu maksimal 4 orang di 4 pojok. Jangan sampai berdekatan. Dan usahakan berikan sekat. Misalnya jika di lab, ya usahakan di pojok kiri, di pojok kanan, ya di beberapa titik. Kemudian menggunakan sekat, menggunakan meja atau apa, ditumpuk meja. Intinya supaya kamera kita dengan kamera peserta yang lain tidak saling memperlihatkan posisi rekannya gitu. Itu yang paling penting. Usahakan jangan ada aktivitas yang terlihat di kamera selain kita waktu duduk di tempat ujian. Dan kita tidak bisa berangkat dari tempat ujian ketika dimulai. Ketika ujian dimulai sampai selesai kita harus duduk. Jadi yang bertanya, apa bolehkah nanti ke toilet? Itu sebelum ujian. Silakan selesaikan urusan pribadi kita sebelum ujian. Nah itu. Nah, artinya beberapa perangkat-perangkat yang di video sebelumnya saya jelaskan itu standarnya Bapak Ibu ya. Standarnya kan harus ada laptop, kemudian tripod, kameranya di HP, kemudian mouse, headset, itu standarnya. Jika memang diminimalisir, yang penting ada laptopnya saja, tidak masalah. Yang penting itu juga mempermudah kita dalam ujian. Dan satu lagi Bapak Ibu, jangan khawatir terjadi banyak pertanyaan juga, bingung, kaget, takut dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu akan dikumpulkan dalam satu grup WhatsApp bersama pengawas. Dan di sana akan ada tutorial, juknis, kemudian cara untuk menginstal aplikasi Safe Exam Browser-nya. Jadi ada yang bertanya juga untuk aplikasinya apakah kita download? Ya nanti kita download, ada petunjuknya nanti. Artinya ini akan dipermudah ketika waktunya ya, dan semoga indah pada waktunya Bapak Ibu ya. Itu yang paling penting, 3 informasi dari saya. Yang pertama mengenai perpanjangan SIM PKB SSO-nya. Kemudian kapan sih tanggal waktu pencetakan kartu ujian PPG dan alternatif properti ketika ujian. Demikian dari saya, semua bermanfaat. Kita akan tunggu informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.